Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat selalu, Bung Fajrul dan Bung Usman. Kita masih menunggu juga Bung Bung Toto Usman. Suryaning Tias karena terputus tadi walaupun sudah sempat tersambung. Saya ingin ke Bung Fajrul. Bung Fajrul, apa Baik. pendapat Anda dari hasil Litbang Kompas, di mana kepuasan pemerintahan Jokowi Ma'ruf menurun? Aiman, terima kasih. Ya. Saya pakai baju merah putih. Indonesia menang Thomas Cup 2020. Iya, tapi merah putihnya nggak bisa 19 tahun. berkibar di sana. Itu soal lain. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi presiden G20. Indonesia posisi ke-6 vaksinasi dunia. Sukses PON. Wah, itu prestasi-prestasi yang harus dibanggakan. Ya. Indonesia tetap tangguh dan Indonesia tumbuh. Mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Litbang Kompas, kami tentu berterima kasih karena Kompas selalu berupaya menyajikan yang kuantitatif. Tetapi yang pertama kita harus mendapatkan pelajaran dulu nih, Eman, Ya. mengenai soal survei opini publik ini ya. Desain surveinya Kompas ini kan longitudinal ya, survei rentang waktu, dan dia memakai modelnya itu survei tracking. Populasinya sama, sampelnya berbeda. Nah ini jadi ketika kita harus ngambil kesimpulan, mesti hati-hati nih Aiman. Populasinya memang sama, tapi sampel berbeda, ini kita jadi persoalan. Ini karena perubahan pendapat atau karena desainnya ya berubah, kan begitu. Pertanyaan Nah, ini misalnya dan juga- lain sebagainya. Itu menjadi persoalan. Jadi kita memang hati-hati. Kemudian yang kedua, tentu apabila ada yang bagus, kita berusaha terus meningkatkannya. Tetapi apabila ada yang kurang, kita tentu harus menjadikannya bahan evaluasi Oke. dan perbaikan. Permasalahan begini, Daripada- Bung Fajrul. Saya mau ini dulu bacakan dulu ini. Ini saya tunjukkan grafiknya. Kalau kita bicara soal tingkat kepuasannya yang paling rendah pada saat Oktober di 2019. Ini pada saat pelantikan ya, pelantikan 49,1%. Dan kemudian naik, puncaknya adalah di April 2021 65. Nah, tingkat terendah kemudian ini adalah 60,6% terjadi pada Oktober 2021. Artinya ini justru tingkat kepuasannya lebih rendah ketimbang pada saat pandemi sejak April 2020 lalu. Ini apa yang terjadi sesungguhnya? Aiman tentu tidak mudah memimpin dalam 2 tahun di masa pandemi ya. Beberapa negara tetangga kita bahkan pemimpinnya harus jatuh itu, harus berganti begitu ya. Dan posisi sekarang Presiden sudah mengatakan, saya pertaruhkan ini posisi politik saya untuk menyelesaikan problem terkait dengan pandemi. Nah, tetapi kita harus bandingin juga nih Litbang Kompas dengan apa yang dilakukan SMRC ya di masa pandemi. Ini menurut saya menarik. Misalnya dan turun juga di SMRC itu 81,5% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui protokol kesehatan, dan 77,6% masyarakat menilai pemerintah tegas melalui kebijakan protokol kesehatan. Jadi memang ada kurang lebihnya nih. Tapi dua-duanya kita sangat hargai. Ya, dua-duanya harus saya sampaikan juga di SMRC juga turun. Bahwa ekonomi naik kepuasannya justru Bung Fajrul, tapi penanganan COVID juga naik justru, tapi yang turun ini sama-sama juga di SMRC juga sama. Karena saya juga melihat juga survei di SMRC. Adalah memberantas KKN, menuntaskan kasus HAM, dan kasus hukum. Jadi semuanya terkait dengan bidang hukum. Ya betul, apa yang terkait dengan bidang hukum ini yang kami sedang melakukan terus-menerus upaya perbaikan. Dalam 2 tahun terakhir ini, upaya ini betul-betul dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan dalam tingkatan yang paling konstitusional, misalnya dalam kasus kritik dan dialog ya. Jadi misalnya soal Suroto, kemudian karena kita saya juga menyampaikan kepada Presiden, Pak, saya bilang bahwa ini soal hak konstitusional ini kita tidak bisa berkompromi. Ini kan soal mengenai hak konstitusi yang sudah built-in di dalam konstitusi kita. Soal kritik, soal dialog. Jadi juru bicara Presiden mengakui bahwa memang ada penurunan di bidang hukum di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Dalam 2 tahun terakhir ini, memang ini agak cukup berat memang yang soal hukum ini. Kenapa berat? Karena memang persepsinya ini, itu tadi soal desain survei juga ya. Desain survei itu juga... Jadi surveinya yang berat ini. Iya, desain surveinya juga ada perubahan kan pada panelnya, pada samplingnya. Dan itu juga harus menjadi ikutan dari kita. Kalau di pemerintahan Pak Jokowi Ma'rufnya soal hukum? Soal hukum, ini upaya untuk terus-menerus memperbaiki diri, itu terus berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Tapi ini kita harus tahu bahwa persepsi itu kan sebenarnya bayangan mengenai kenyataan di dalam masyarakat
Dan ini karena respondennya berbeda, Oke. sehingga pengetahuan informasi itu berbeda-beda. Dan Oke. kami tentu menghadapi berupaya terus-menerus Ya. untuk memperbaiki. Lagi-lagi Salah soal satunya, survei ini ya, nanti saya tanyakan. Bung Usman, nanti di KUHP-nya sedang kita perbaiki. Mudah-mudahan RKUHP bisa berjalan. Kemudian untuk penyelesaian terkait dengan pelanggaran HAM berat kita juga coba selesaikan. Dalam kasus Papua, pendekatan hukum dan kesejahteraan menjadi hal yang utama. Dalam kritik dan dialog, kita perbaiki juga. Bahkan Presiden Jokowi secara langsung menegur, memberikan arahan kepada Kapolri. Oke, saya ke Bung Usman. Bung Usman, kalau tadi, ya nanti saya akan berikan kesempatan lagi Bung Fajrul. Tadi Bung Fajrul mengatakan bahwa ada perhatian di bidang hukum, tapi mungkin surveinya yang salah dalam kaitan ke pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin ada bias di sana. Bukan desain dan samplingnya. Desain dan samplingnya mungkin ada permasalahan di sana. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Toto karena belum masuk sampai sekarang dari Bang Kompas. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bung Usman. Bung Usman, layakkah kemudian pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini rendah nilainya di bidang penuntasan kasus-kasus hukum dan HAM? Ya, saya kira itu sangat layak karena memang tidak ada kemajuan sama sekali di dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya? Sebut saja misalnya peristiwa penculikan aktivis ya yang dijadikan atau dipertanyakan oleh Pak Jokowi ketika kampanye, dijanjikan bahkan dijadikan semacam bahan perdebatan ketika ada debat calon presiden untuk ini waktu 98 maksudnya menyerang, ya? 98, 99. menjatuhkan Prabowo karena kasus pelanggaran HAM. Tapi yang kita lihat kan justru Prabowo mendapatkan posisi yang sangat strategis di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Demikian pula misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat di Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 atau Timur Timur yang berkali-kali menyebut-nyebut nama Pak Wiranto misalnya karena namanya masuk dalam laporan PBB, dalam laporan Komnas HAM dan juga ada dalam panggilan penangkapan kejaksaan di Timor Leste. Nah, tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi justru mengangkatnya menjadi Menko Polhukam dan sekarang mengangkatnya menjadi Ketua One Team Press misalnya gitu. Jadi ada banyak fakta yang justru berbalik dengan apa yang dikatakan, berbalik dengan apa yang diucapkan gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Fajrul tadi sebenarnya kan selalu akan, ingin, akan, dan tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi tidak sebut saja satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diselesaikan, tidak ada. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran sebelum masuk kedua, saya konfirmasi dulu ke Bung Fajrul. Jadi akan, ingin. Jawabannya belum, Bung Fajrul? Beberapa kan sudah kita selesaikan. Misalnya dalam kasus Trisakti, itu sudah selesai sebenarnya. Bahkan para pahlawan reformasi itu kan diakui sebagai pahlawan reformasi. Tapi itu memang di masa Pak SBY. Tetapi artinya pemerintah sudah mengakui seperti itu. Dan sekarang kita sedang berupaya menyelesaikan upaya penanganan penyelesaian HAM berat ini. Ya, itu berarti benar dong apa yang disampaikan oleh Bung Usman. Jadi akan, ingin, belum ada tindakan nyata. Tindakan nyata itu kan dalam proses. Proses ini kan sedang berjalan. Nah, ketika proses ini sedang berjalan dan kami mudah-mudahan bisa juga mengundang saudara Usman Hamid nanti terlibat dalam upaya penyelesaian masalah HAM berat ini. Masih berjalan Bung Usman, Anda harus sabar. 7 tahun, jadi saya dijanjikan berkali-kali dalam masa bulan-bulan pertama pemerintahan Pak Jokowi di periode yang pertama, tahun pertama saya bolak-balik kantor presiden bertemu dengan begitu banyak staf dari mulai Menteri Sekretaris Kabinet Pak Andi Wijayanto atau tim komunikasi Pak Sukadiri Nakit dan lain sebagainya. Berkali-kali juga saya bertemu dengan sejumlah menteri, tapi semuanya hanya pada level retorika saja bicara. Bahkan saya bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu pertemuan di mana Jaksa Agung, Menko Polhukam, dan seterusnya ada di sekitarnya. Seluruhnya hanya pada level retorika saja. Janji, akan, ingin, tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan tidak ada langkah hukum yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui Jaksa Agung, untuk memulai proses hukum dalam kasus-kasus yang tadi kita sebutkan. Termasuk juga dalam kasus pembunuhan terhadap Munir. Dan saya kira Bung Fajrul sebelum masuk pemerintah kan sering juga membicarakan masalah pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam kasus Trisakti. Aktivis luar biasa Bung Fajrul ini. Keadilan hukum, ya misalnya untuk Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 itu jelas bentuknya.
proses Baik, hukum nanti di kita akan pengadilan. coba Jadi, minta bukan pendapat sekedar dari Bung Fajrul, termasuk juga ke Litbang Kompas, Mas Toto, karena baru bergabung. Nanti kita akan kembali sesaat lagi untuk membahas ini. Apakah benar ada bias dalam hasil Litbang Kompas? Nanti akan dijawab oleh Bung Toto. Bagaimana kemudian dari Bung Fajrul Rahman, termasuk juga tadi akan ingin. Belum ada yang pecah telur soal kasus HAM ini. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya bergabung kembali di Sapa Indonesia Malam di sesi terakhir ini, di dialog ini. Saya ingin ke Bung Toto. Bung Toto tadi sempat disebutkan bahwa ada, nanti koreksi kalau saya salah membahasakannya, ada bias pengambilan sampel. Jadi gini kurang lebih, ya bagaimana mungkin bisa disimpulkan di Litbang Kompas sementara sampelnya berbeda. Hari ini bulan Januari misalnya 2021 ditanyakan ke saya. Tapi pada Juli 2021, ya, sekian bulan kemudian, saya nggak ditanyakan, tapi ditanyakan ke orang lain. Kan kesimpulannya pasti berbeda. Nah, apakah ini kemudian yang menjadi bias hasil Litbang Kompas versi Fajrul Rahman? Saya ingin nanti Bung Toto menjawab itu. Bung Toto, silakan. Iya, terima kasih. Sebetulnya kita di sini kan membahas hasil kinerja pemerintahan ya. Tapi kalau misalnya ditanya yang merupakan kesimpulan dari situ. Ya, tapi kalau ditanya soal kenapa kami memakai survei longitudinal, sebetulnya pertanyaannya justru bisa dibalik. Kenapa kami harus pakai panel? Karena kalau pakai panel, kami pernah pakai, justru dia biasnya besar. Oke. Dan lembaga survei manapun pasti akan lebih cenderung memakai longitudinal. Kalau sampel yang digunakan berbeda, orangnya berbeda dari satuan waktu? Justru bagus. Justru bagus, kenapa? Iya. Karena kalau kita menggunakan sampel yang sama dalam satu periode waktu, misalnya dalam 1 tahun kita ada 2 atau 3 survei, responden akan cenderung menjawab seperti apa yang digandaki oleh surveyor. Dan itu normal, wajar. Kami justru menghindari bias itu karena kami pernah mengalami hal semacam itu pada waktu-waktu sebelumnya. Ketika kami justru kalau sampelnya sama malah bias, itu yang kemudian ditemukan oleh Litbang Kompas. Ya. Cenderung dia lebih apresiatif, lebih baik, dan seterusnya sesuai dengan inklinasi dari surveyor. Jangan dikira responden itu tidak paham ya. Responden itu paham soal bias-bias semacam itu dan kecenderungan. Dan dia cenderung akan mengarah kepada apa yang diinginkan oleh atau apa yang dia takutkan itu. Mohon dijelaskan kepada kami semua, Bung Toto. Halo? Bung Toto? Iya, masih terputus, nanti kami akan coba untuk menghubungi kembali. Bung Fajrul, silakan jawab untuk hal tersebut, bahwa Litbang Kompas sudah melakukan dengan sampel yang sama, justru bias lebih tinggi. Tapi kemudian ketika sampel berbeda, ini ditemukan tingkat ketelitian dan keyakinan yang lebih tinggi dan error yang lebih rendah. Ya. Terima kasih Toto, terima kasih Aiman. Ini sebenarnya sambil kita belajar juga ya, memberitahukan kepada masyarakat survei itu seperti apa dan bagaimana cara mengambil kesimpulan. Saya tidak menyatakan bias, saya tidak menyatakan salah bahwa ada kelebihan dan kelemahan kalau kita melakukan survei longitudinal dengan memakai yang tracking maupun yang panel. Longitudinal itu maksudnya berkala ya, dari satuan waktu. Berkala, tapi kemudian ada yang sifatnya, ada yang kemudian tracking, ada yang kemudian yang panel. Kalau panel sampelnya sama, kalau tracking dia sampelnya berbeda. Nah, tadi kan kita bertanya, siapa yang berubah? Apakah kalau di bulan pertama ditanya kepada Aiman, di bulan ketiga ditanya kepada Fajrul, sebenarnya yang berubah ini apa? Aimankah berubah atau Fajrulkah yang berubah? Kan begitu. Tapi kalau pada bulan pertama, bulan ketiga ditanya kepada Aiman, yang berubah adalah persepsi Aiman. Dan itu yang valid menurut Anda ya? Harusnya ditanyakan pada saya. Saya tidak mengatakan, ini cuma kelebihan dan kekurangan aja. Dan itu lebih mendekati kepada kevalitan versi Fajrul Rahman gitu. Saya harus katakan itu dong. Jangan. Ini menjadi bias versi Aiman nanti. Kemudian yang kedua, Bung Toto, saya ingin menjawab Usman. Ya, ini sungguh saya harus menyampaikan juga, ini logika yang masuk akal juga ketika ditanyakan orang yang sama, lalu kemudian ada perubahan persepsi, kepuasan, ya, itu lebih kemudian masuk akal secara sederhana ketimbang kemudian ditanyakan pada bulan pertama ke saya, lalu bulan ketiga ke Bung Fajrul misalnya, lalu ada perubahan. Bagaimana Bung Toto? Bung Toto? Ini sambil belajar aja. Iya, oke, baik. Oke, nanti kita akan tanyakan soal ini, tapi saya ingin tanyakan tadi dari Bung Usman yang menyatakan bahwa nggak ada ini proses
yang bisa juga kemudian dibanggakan? Kalau Anda tadi mengatakan proses soal perbaikan hukum, perbaikan HAM, korupsi misalnya KPK yang sekarang masih terus mengganjal. Apa yang bisa kemudian dijelaskan kepada publik soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi? Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih Pak Aiman kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita juga melalui kantor staf presiden kan mengeluarkan laporan 2 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021 dan itu bisa disimak di website www.presidenri.go.id ya. Kemudian yang kedua, tentu kami menghormati Litbang Kompas. Kami membaca kecenderungan perubahan soal hukum, soal demokrasi, soal politik. Nah, kami mengatakan bahwa apabila memang ada kekurangan, tentu itu menjadi dasar bagi evaluasi dan kemudian untuk perbaikan ke depan. Alhamdulillah kita berada di zaman demokrasi. Saya, Usman, hari ini dengan perspektif yang berbeda bisa berdialog, bisa beribut di depan televisi, tetapi tidak ada seorang pun yang ditangkap. Nah ini alhamdulillah, ini upaya kita perbaikan. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan Usman, proses untuk misalnya dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat, ini sudah sedang berproses. Mudah-mudahan pada waktunya akan disampaikan oleh Menko Polhukam atau Presiden Joko Widodo sendiri. Saya sendiri kan terlibat langsung di istana kan baru dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya saya mengurus semen, batu, begitu ya, mengurus LRT dan MRT. Okay. Kemudian yang kedua, terkait dengan upaya menegakkan misalnya soal kritik dan dialog, alhamdulillah ini yang sudah selalu, bahkan saya ngomong langsung dengan Pak Presiden, Presiden menyampaikan langsung dan memanggil Pak Kapolri agar soal kritik dan dialog itu tidak lagi dengan sikap yang arogan. Kemarin Pak Listio, polisi bahkan sudah menahan orang yang melakukan bantingan terhadap mahasiswa. Jadi betul-betul dalam demokrasi setiap kritik dihargai dan kita mengubah kebijakan yang ada. Jadi kritik dari Usman, insya Allah dan terus-menerus kita dengarkan. Kita berterima kasih sebesar-besarnya bukan saja pada Usman, tapi pada 270 juta rakyat Indonesia yang mengkritik pemerintah hari ini. Dan Anda mengatakan tadi kalau mengkritik nggak akan ada yang ditangkap? Tidak ada yang ditangkap. Karena itu sudah built-in di dalam konstitusi. Oke, Bung Usman, nanti saya akan Bung Toto terakhir. Silakan Bung Usman. Iya, saya kira besok itu ada jadwal pemanggilan polisi untuk 2 kawan saya itu. Pertama Haris Azhar, dan yang kedua adalah Fathia Maulidianti. Keduanya dipanggil karena memberi kritik terhadap pemerintah dan terhadap pejabat pemerintah dalam hal ini Menko Kemaritiman dan Investasi. Ada satu hal krusial di balik kritik itu, yaitu potensi konflik kepentingan antara seorang pejabat pemerintah, pejabat publik, pejabat negara dengan kapasitasnya dalam posisi sebagai pebisnis atau pelaku usaha. Nah itu seharusnya direspon, diklarifikasi dengan penyajian data tentang investasi di Papua yang katakanlah dapat memperlihatkan kekeliruan di dalam kritik yang disampaikan oleh Haris dan Fathia. Tetapi yang terjadi justru pemanggilan. Ya, besok semua ini orang sama di hadapan hukum. Ya, bahkan sebelum Usman menyampaikan tentang 2 orang itu, bahkan ada 2 orang sahabat saya dari Institut Teknologi Bandung juga berurusan. Saya mengatakan bahwa saya membela hak mereka untuk menyampaikan kritik, tetapi apabila ada pelanggaran hukum, monggo kita selesaikan di hadapan hukum. Dan apabila memang ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman kita itu ternyata benar, insya Allah mereka tidak akan mengalami apa yang kita sebut sebagai ditangkap atau diselesaikan secara Bung Usman singkat aja. Ya, saya kira kasus Haris, kasus Fathia atau survei Kompas itu hanya 1-2 contoh saja di permukaan. Hampir seluruh survei, SMRC, indikator, memperlihatkan kesimpulan yang sama. Kompas dalam 2-3 tahun terakhir melakukan survei yang memperlihatkan masyarakat memiliki ketakutan yang lebih tinggi lagi ketika menyatakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Survei-survei lain juga demikian. Indeks demokrasi, bahkan indeks demokrasi yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya Biro Pusat Statistik, juga memperlihatkan kualitas demokrasi yang menurun. Betul kita masih hidup dalam demokrasi, tapi kualitas demokrasi kita menurun pada titik kualitas yang terendah. Ada benang merah dari beberapa survei yang ada. Bung Toto, terakhir tadi menjawab bagaimana kemudian ketika sampel ini, karena kita di-challenge, kita ditantang oleh Bung Fajrul, bagaimana kemudian menjelaskan bahwa kalau seandainya ada perubahan persepsi, maka sampelnya harus sama dong? Oh enggak, jadi justru sampelnya justru harus
senetral mungkin karena itu senetral mungkin. Iya, karena semakin responden atau orang sampel itu semakin dia terpapar pada institusi yang melakukan survei dan pertanyaan-pertanyaan, dia akan semakin dalam tanda petik semakin hafal, dia semakin taken for granted. Jadi justru itu yang akan dia sudah hafal polanya kalau orangnya sama, jadi dia akan menjawab hal yang mungkin tidak akan berubah. Ya itu kelemahan panel. Kecondongan yang dia perkirakan ini di dalam tanda petik dikehendaki oleh surveyor itu atau dia menyamakan itu akan terjadi bias. Itu yang dan salah satu yang kemudian menjadi benang merah juga tadi disampaikan ada beberapa survei yang kemudian mengukur tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan hasilnya juga sama ada penurunan. Meskipun ada komitmen juga peningkatan dari Bung Fajrul tadi bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf akan meningkatkan. Nanti kita akan lihat apakah masih seperti yang disampaikan oleh Bung Usman akan ingin atau ada yang kemudian bisa kita lihat dan buktikan nanti apa yang kemudian terjadi. Bung Fajrul tadi mengatakan akan ada kabar baik dalam waktu dekat ya Bung Fajrul ya? Ya, insya Allah. Oke, nanti kita akan cermati bersama. Seperti kemenangan Thomas Cup kita. Oke, baik. Sebentar lagi ada Indonesia Open, kemudian juga MotoGP Mandalika, ada juga Alhamdulillah Formula E, nanti kita kemudian akan menyaksikan sama-sama. Baik, terima kasih. Ya, tetap demokratis, tetap mengkritik, jangan takut. Usman, jangan takut Usman. Baik, terima kasih juru bicara Presiden Bung Fajrul Rahman dan disambut oleh senyuman dari Bung Usman Hamid dan juga terima kasih Bung Toto Suryaning Tias, manajer Litbang Kompas. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.